Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dari atas rooftop Masjid Jami Al-Ihsan berlatar belakang gedung apartemen The Pakubuwono, saya Saifuddin Aman menyampaikan salam sejahtera, salam bahagia untuk saudara-saudari semuanya. Izinkan saya mengajak saudara-saudari untuk berbahagia. Bahagia sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Lalu kebahagiaan itu kita tunjukkan dalam wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, banyak senyum kepada siapa saja. Tersenyumlah kepada dunia, maka dunia akan tersenyum bersama kita. Jangan seperti para habib yang sekarang ini, yang saat ini wajahnya makin kusut, makin kusam, tidak ada tanda keceriaan, dan selalu marah-marah karena beban yang ditanggung sungguh sangat luar biasa. Apa yang ditanggung? Ya, yang paling berat bagi para habib adalah hilangnya kepercayaan. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, orang sudah tidak percaya lagi, maka kemanapun orang itu tidak pernah dianggap. Mau maju disepelekan, ceramah sudah tidak diundang lagi, minta dihormati orang sudah masa bodoh. Itulah beban yang berat. Kenapa beban berat itu harus ditanggung? Ya karena ulahnya sendiri. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah SAW, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya amburadul, bahkan mulutnya kotor, menyebut orang binatang, menyebut kiai sebagai coro, anjing, dan sebagainya. Itu dari sisi akhlaknya. Kemudian setelah muncul habib-habib bocil yang kurang ajar itu, dan bertambah parah orang hilang kepercayaannya. Dan karena itu para habib saat ini sudah mengalami ketakutan yang sangat akut, ya, sehingga tidak bisa berbicara dengan logika, tidak bisa menyampaikan kebaikan. Tidak lagi kata-katanya sejuk, tapi malah bertambah-tambah parah. Kita lihat Habib Rizik mukanya sudah merah padam, merah jingga karena kemarahannya, sebab keturunan tidak diakui, nasabnya hilang, nasabnya dianggap penipuan. Maka Habib Rizik marah-marah, dan saudara bisa lihat cuplikan video berikut ini. Ada salah satu DPD organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Pak Alwi, saudara, dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, sudah. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara,
bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njidnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Kemudian menantunya Hanif Al-Atas bertambah parah pula omongannya, menggugat-gugat umat Islam. Wahai umat Islam, saudara-saudaraku, laporkan kepada Rasulullah, umat Islam sudah dihinakan, umat Islam sudah dipacampakan. Padahal itu cuma Habib saja yang tadi karena kehilangan kepercayaan, akhirnya orang tidak mau bersimpati lagi kepada para Habib. Itu ucapan dari Habib Hanif Al-Atas. Dan berikut ini saudara juga bisa melihatnya. Kalian akan bertemu dengan Rasulullah. Tolong sampaikan ke Rasulullah, adukan ke Rasulullah, umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam diam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bungkam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bodoh amat dengan apa yang terjadi dengan kita, saudara. Kemudian Mukibin juga sudah kehilangan otak. Wafi misalnya tambah ngawur, otaknya kosong, kepalanya isi tai ayam. Ketika membela nasab Alawi, omongannya ngaco kemana-mana, sehingga membandingkan nasab, tercatatnya nasab, kalau misalnya umat Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani menuntut adanya kitab sezaman, dan itu dibantah oleh Wafi Kopla dengan membandingkan Sayyidatina Fatimah dengan putra-putranya Hasan dan Husain. Kata Wafi, kalau memang urusan nasab Pak Alawi ini harus ada kitab sezaman, maka semua nasab batal, kata Wafi Al-Koplaki itu. Apa katanya? Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah, itu diakui oleh seluruh umat Islam sedunia sebagai ketun Rasulullah. Adakah kitab sezaman atau para pencatat nasab yang menulis kalau Fatimah itu putri Rasulullah? Ini kan pertanyaan atau perbandingan yang koplak, blow on, dan nggak punya akal. Sudah jelas, beratus-ratus bahkan banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Fatimah itu putri Rasulullah. Nggak usah pakai kitab senasab. Itu sudah disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah yang sahih, Kemudian juga diperbandingkan, kalau kitab sezaman itu sebagai sebuah persyaratan untuk menetapkan nasab, maka adakah catatan nasab, tulisan ahli nasab yang menyebutkan kalau Hasan dan Husain itu putra-putra Fatimah, cucu Rasulullah? Ini kan juga perbandingan yang goblok, yang nggak pakai logika. Begitu banyaknya hadis yang menyebutkan bahwa Hasan dan Husain itu adalah cucu kesayangannya, bahkan disebut sebagai putra-putra Rasulullah. Jadi kalau sudah disebutkan dalam hadis, nggak perlu lagi kitab nasab. Blok on, itu si Wafi yang koplak. Nggak usah pakai dalil, pakai akal saja sudah jelas. Itu kekoplakan Wafi. Kalau nanti minta kitab sezaman, terus kita minta bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kitab sezamannya mana? Ada apa enggak? Sayyidina Hasan dan Husain, ada enggak kitab sezaman bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah? Kemudian
Yang lebih parah lagi adalah Qurtubi Zailani menggunakan dawuh para ulama, di mana para ulama itu menyatakan bahwa kita wajib menghormati dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi dzurriyyah Rasulullah itu dimaknai, diperkosa maknanya, ditafsirkan paksa oleh Zailani, Qurtubi Zailani, bahwa yang dimaksud dzurriyyah itu adalah para habib. Ini kan pendapat yang koplak. Dzurriyyah Rasulullah memang ada, tetapi Habib-habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah, apalagi ngaku-ngaku sebagai ahlul bait. Terbukti nasabnya tidak nyambung. Saudara, mesti saya ingatkan, hari ini dan seterusnya kita sudah tahu bahwa habib-habib itu terputus nasabnya, tidak dikenal oleh ulama zaman dulu, dan itu baru muncul belakangan. Dan ini didalilkan oleh Qurtubi bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya menyebut bahwa Habib-habib itu adalah cucu Rasulullah. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari cuma menyebutkan bahwa menghormati Nabi, menghormati juga keluarganya, menghormati dzurriyyahnya. Dan kita tahu Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Bahkan sudah terbukti berdasarkan tes DNA adalah keturunan Yahudi. Nah, Qurtubi mengancam-ngancam akan meledakkan bom nuklirnya. Sampai saat ini tidak ada bukti bom nuklir itu, bahkan mercon pun tidak muncul. Inilah, dan itu disampaikan dengan marah-marah. Hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela, kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, ngerti ngaji dia jengain, gua ngajar dia. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, satu turunanmu kamu nanti. Berikut ya saudara, kita lihat jawaban Hanif Al-Atas dengan sebuah kitab. Ternyata kitab yang dibaca itu dipelintir maknanya, dipelintir tujuannya, diarahkan untuk menguatkan kalau Habib-habib itu keturunan Rasulullah. Padahal kalau difahami secara detail, justru kitab yang dibaca oleh Hanif Al-Atas itu jelas-jelas membatalkan Habib-habib sebagai keturunan Rasulullah. Karena disebutkan bahwa syuhrah wal istifadah itu mesti ada keberlanjutan. Dari abad ke-4 sudah syuhrah, abad ke-5 sudah syuhrah, terkenal maksudnya. Abad ke-5 sudah syuhrah, abad ke-6 syuhrah, abad 7 syuhrah, abad 8 syuhrah, abad 9 syuhrah. Tidak ada ketersambungan syuhrah. Syuhrah baru dimunculkan oleh Habib Ali Abu Bakar Sakran pada abad akhir 9. Ini memanipulasi, ini menyolong, ini membegal nasab, diterapkan untuk Habib-habib. Dan begalan itu sekarang diwariskan kepada Habib-habib, termasuk Rizik, Hanif Al-Atas, dan Habib-habib semuanya yang ada di Indonesia. Jadi kitab yang dipakai dalil oleh Hanif Al-Atas itu malah sebenarnya membantah dan mementahkan pendapat atau pemahaman Habib Hanif Al-Atas. Artinya kitab itu justru membatalkan pengakuan Hanif Al-Atas. Dan masih banyak lagi. Nah, mari kita dengarkan kitab yang dipelintir itu. Menurut Ustadz Hanif dan Ustadz Wafi, ulama nasab tidak mensyaratkan keharusan kitab sezaman. Ini merupakan pandangan keliru dalam memahami ibarah ulama nasab. Ulama nasab sangat memperhatikan pentingnya kitab sezaman dalam mengkonfirmasi suatu nasab. Perhatikan cuplikan video bagaimana Ustadz Hanif melakukan kesalahan dalam memahami ibarah Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Risalah fi Ilmil Ansab yang dibacakan pada diskusi di Banten. Kiai Imad banyak kutip, artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengisbat nasab. Di antaranya, yang pertama syuhrah istifadah fi baladihi, di negerinya. Satu. Yang kedua,
Ini tariq tsani, kutubun nasabin al-abdal. العلماء الثقات المحققين الأثبات التي لم تلحقها أيدي الرواة العابثين والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين، لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة. أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخ المخطوطة. ومتى عرف خط النساب المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث. Dari ibarah ini, Ustadz Hanif menyimpulkan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan. Benarkah? Mari kita uji kalimat per kalimat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ibarah ini sedang membicarakan cara menetapkan nasab menurut para ulama nasab. At-Tariqusani, cara kedua menetapkan nasab adalah kutubun nasabinal abdal. Apa arti al-abdal? Al-abdal adalah jamak dari al-badalu atau al-bidlu. Artinya adalah al-holfu, wal-iwadu, generasi dan pengganti. Maksudnya adalah ahli-ahli nasab dari setiap generasi. Dari sini saja kita sudah dapat mengerti bahwa yang dimaksud abdal adalah kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan setiap generasi. Tidak bisa ujuk-ujuk sebuah kitab bicara tentang suatu nasab yang tidak mempunyai sanad dan bertentangan dengan kitab sebelumnya. Al-ulama as-siqat. Artinya, ulama-ulama yang terpercaya. Ulama-ulama yang objektif dan tidak dicurigai adanya subjektivitas. Contoh kasus yang tidak sikoh adalah seperti ulama yang mempertahankan pendapat yang menguntungkan suatu nasab, yang dirinya termasuk dalam nasab itu, sementara pendapatnya bertentangan dengan kitab lainnya. Al-muhaqqiqin. Artinya ulama-ulama yang muhakik. Muhakik itu, men asbata dalila bid dalil. Orang yang menetapkan dalil dengan dalil. Artinya, jika ada informasi ia meng-cross-check dan memverifikasi kebenarannya, bukan taken for granted. Bukan menerima setiap informasi apa adanya, lalu disebutkan di kitabnya. Nah, dari sini, jika ada suatu nasab disebutkan di kitab abad 12 misalnya, tentang Ahmad bin Isa yang hidup di abad 4, maka kita akan mengetahui apakah penulis kitab ini muhakik atau bukan ketika kita konfirmasi di kitab abad keempat. Jika informasi yang ia sampaikan di abad 12 itu ternyata tidak sesuai dengan abad keempat, berarti ia tidak tahqiq dalam masalah itu. Ia hanya menyebutkannya tanpa memverifikasi. Tidak tahqiq dalam suatu masalah bukan berarti ia tidak tahqiq dalam masalah lain. Mungkin saja, ia menganggap bahwa masalah yang tidak ia tahqiq itu, dinilai tidak begitu penting. Al-asbat. Asbat adalah jamak dari sabat, artinya hujatun yusaku bihi. Maksudnya adalah kitab-kitab itu dapat dipercaya substansi, validitas dan orisinalitasnya. Alati lam talhaq ha'aidil huwati ala bisin. Artinya, kitab-kitab yang tidak disentuh tangan-tangan al-huwat. Al-huwat adalah jamak dari kata hawin, artinya orang yang mempunyai kecenderungan, subjektivitas, atau orang-orang yang mengedepankan ego. Maksudnya, kitab-kitab nasab yang menjadi rujukan itu masih orisinal. Tidak dicurigai dirubah isinya oleh orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan kata al-abisin, artinya orang-orang yang bermain-main. Dan kata al-duafa al-matrukin artinya orang-orang yang lemah yang pendapatnya ditinggalkan. Al-wudu al-kadzibin. Artinya para pemalsu dan pendusta. Kitab yang menjadi rujukan haruslah kitab yang suci dari pemalsuan. Yaitu meletakkan sebuah nama, yang sebenarnya dalam kitab aslinya tidak ada. Kiai Imad menemukan kitab yang dicetak Ba'alawi dan pendukungnya, tidak sesuai dengan kitab aslinya. Seperti kitab Abnaul Imam. Arti kalimat la siyama ingkanat masyurotan muntasyirotan adalah, kitab nasab terkait dipandang penting untuk dijadikan rujukan dalam menetapkan nasab. Apalagi jika kitab itu masyhur dan telah menyebar. Dari sini kita fahami, betapa ulama nasab menilai urgen, akan kedudukan kitab-kitab nasab dalam meneliti silsilah di setiap masa, sesuai dengan zaman nama yang diteliti.
Apalagi kitab itu kitab yang telah masyhur menjadi rujukan para ahli nasab semacam kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Fahri, kitab Syajarah Mubarakah dan sebagainya. Adapun arti frasa kalimat, amma in ka'anat mahtutotan, fayajibu tasabbutu minal hututi wa muqabalatin nusahil mahtutoti, adalah jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib untuk menelitinya, dan membandingkannya dengan manuskrip lainnya. Maksudnya tidak bisa sebuah manuskrip diterima mentah-mentah. Ia harus diperiksa dan diteliti. Pertama kita harus mengetahui penulisnya siapa, tahun berapa ia hidup, apakah benar ia mempunyai kitab nasab. Lihat di kitab Tobaqot, apakah ia disebut punya kitab nasab. Lalu dilihat tahun berapa salinan ini ditulis. Bandingkan kertas dengan klaim tahunnya. Apa masuk akal jika klaim manuskrip itu tahun 855 Hijriah, sementara kertasnya pabrikan tahun 2000 Masehi. Manuskrip itu bisa dipalsukan. Contoh manuskrip Negara Kertabumi, yang menyebut Sunan Gunung Jati sebagai Ba'alawi. Angka tahunnya 1677 Masehi, tetapi kertasnya kertas Manila yaitu jenis kertas yang diproduksi di masa modern. Kemungkinan besar naskah itu ditulis tahun 1960 Masehi. Silahkan googling pendapat pakar filolog mengenai naskah Negara Kertabumi ini. Tulis aja Negara Kertabumi palsu, lalu klik. Maka akan keluar informasi tentang kepalsuan naskahnya. Makanya Kiai Imad meyakini bahwa nasab Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Wa mata urifa, hotu nasabah, al-muhakkiki sikoti, fainahu yumalu bihi, wa yakunu mustanadan syar'ian, wa alaihil amalu, fil kodimi, wal hadis. Wa kaza al-amalu, bil wijadat. Artinya, dan ketika diketahui tulisan ahli nasab yang ahli tahqiq, yang terpercaya, maka dapat dijadikan dalil. Ustadz Hanif Salafatal memahami frasa kalimat ini. Dengan ibarah ini, dia mengatakan, Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab. Nggak ada batasan harus zaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa ma ta'urifa khattun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui, oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang diakui sebagai nasabah. Ketahui, ini tulisan dia betul dan dia thiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. bagaimana Ustadz Hanif mengambil potongan kalimat ini, tanpa menyerasikannya dengan kalimat sebelumnya. Ia memahaminya, jika hari ini ada ahli nasab menulis di kitabnya bahwa Ubaid adalah anak Ahmad, maka itu bisa dijadikan dalil dan diamalkan. Walaupun selama 1000 tahun, keterangan semacam itu tidak ada. Standar menetapkan kebenaran sungguh tidak masuk logika. Itu hanya karena salah memahami teks saja.